Halo para pencari misteri dan cerita menyeramkan. Di balik setiap pintu kosan, ada rahasia yang tidak pernah diceritakan. Duduklah dan dengarkan kisah horor nyata yang terinspirasi dari kengerian manusia dan kekuatan gelap. Hanya di Ghost Tellers. Kalau kamu suka cerita horor yang bikin merinding dan penuh misteri seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel Ghost Tellers, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan cerita ini ke teman-temanmu. Setiap minggu, kami akan hadirkan kisah horor nyata, legenda menyeramkan, dan misteri yang belum terpecahkan. Jangan sampai ketinggalan. Matahari baru saja naik, memancarkan cahaya keemasan yang menembus celah-celah pepohonan pinus raksasa. Udara dingin pegunungan menyengat kulit, tapi bagi Rama, itu adalah sensasi yang menyegarkan. Pagi itu adalah awal dari segalanya. Langkahnya mantap, penuh dengan ambisi yang membara. Dia adalah seorang mahasiswa jurusan manajemen yang baru bergabung dengan mahasiswa pencinta alam, Mapala, di kampusnya. Bukan karena ia mencintai alam, melainkan karena ia melihat kesempatan di sana. Ia ingin membuktikan diri, keluar dari bayang-bayang status sosial dan reputasi yang ia bawa. Ia ingin diakui, dihormati, bahkan jika itu harus dibayar dengan keringat dan luka. Di sampingnya, ada Rani, seorang gadis yang lincah dan bersemangat. Ia adalah ketua tim yang memimpin ekspedisi kali ini. Rambutnya diikat rapi, wajahnya berseri-seri, dan matanya memancarkan ketulusan. Berbeda dengan Rama, Rani benar-benar mencintai alam. Ia memahami setiap bisikan angin dan setiap riak air sungai. Di belakang mereka, ada Andre, seorang pria bertubuh kekar, dan Santi, seorang wanita yang tenang dan selalu membawa kamera. Mereka adalah tim inti yang sudah sering melakukan pendakian. "Riana, kamu yakin sudah siap?" tanya Rani, suaranya lembut, tapi matanya tajam. Rama mengangguk. "Tentu. Aku sudah berlatih," jawabnya. Namun, ada nada sombong dalam suaranya yang tidak bisa ia sembunyikan. Rani hanya tersenyum. Ia tahu, perjalanan ini bukan hanya soal mendaki gunung, tapi juga soal mengenal diri sendiri. Mereka berhenti sejenak di pos pertama. Di sana, seorang kakek tua, penjaga gunung itu, menyambut mereka. Wajahnya dipenuhi kerutan yang dalam, matanya redup, namun pancaran ketenangan tidak pernah hilang. Kakek itu memandangi Rama. Matanya seolah menembus jiwa Rama, melihat ambisi dan kesombongan yang tersembunyi. "Nak," kata kakek itu, suaranya parau, tapi jelas. "Gunung ini bukan hanya tentang alam. Gunung ini punya cerita. Ada banyak roh yang menunggu di sana. Mereka tidak suka dengan orang yang tidak menghargai mereka." Rama tertawa kecil, tidak mempercayai kata-kata kakek itu. "Maaf, Kek. Kami cuma mau mendaki. Kami tidak percaya hal-hal begitu." Kakek itu tidak menjawab. Ia hanya menggelengkan kepalanya pelan, lalu kembali ke pondoknya, meninggalkan Rama dengan perasaan tidak nyaman. Perjalanan dilanjutkan. Hari itu terasa sangat panjang. Tim Mapala berjalan beriringan, menembus hutan yang lebat. Rama berjalan paling depan, seolah ingin membuktikan dirinya. Rani mencoba menyusulnya, memperingatkannya untuk tidak terlalu cepat, tapi Rama tidak mendengarkan. Saat sore hari, awan tebal mulai menyelimuti langit. Rintik hujan mulai turun, dan angin bertiup kencang. Visibilitas menurun drastis. Rani meminta timnya untuk berhenti dan mendirikan tenda, tapi Rama, yang sudah kelelahan, tetap memaksa untuk melanjutkan. "Sebentar lagi, kita pasti sampai," teriaknya, suaranya pecah oleh angin. Namun,
Ia tidak tahu, ia sudah berada di jalur yang salah. Rama terus berjalan, tidak peduli dengan teriakan teman-temannya di belakangnya. Ia terpeleset dan jatuh ke dalam jurang kecil. Tubuhnya membentur akar-akar pohon dan bebatuan. Kepalanya terbentur. Pandangannya gelap. Ia pingsan. Ketika ia terbangun, hari sudah malam. Hutan itu gelap dan sunyi. Ia sendirian. Ia berusaha memanjat keluar dari jurang, namun kakinya terasa nyeri. Ia menyadari ia tersesat. Hutan itu terasa berbeda dari sebelumnya. Pohon-pohonnya tampak lebih besar, lebih tua, dan lebih menyeramkan. Suara-suara binatang buas terdengar, membuat jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba memanggil nama teman-temannya, tapi suaranya hanya bergema, lalu lenyap di telan kegelapan. Rama akhirnya menyadari bahwa ia telah membuat kesalahan yang fatal. Ia telah meremehkan gunung itu. Dan sekarang, gunung itu mengambil apa yang menjadi miliknya. Rasa dingin merayap dari ujung jari kaki hingga ke tulang punggung Rama. Kegelapan hutan terasa hidup, bukan lagi sekadar ketiadaan cahaya, melainkan sebuah entitas yang mengawasinya. Setelah berhasil memanjat keluar dari jurang, ia merasakan sakit yang luar biasa di pergelangan kakinya. Setiap langkah adalah siksaan. Kompas di tangan kirinya berputar tanpa henti. Jarumnya menari-nari seperti penari gila, menolak untuk menunjukkan arah yang benar. Rama mencoba memanggil nama teman-temannya lagi, tapi hanya keheningan yang menjawab. Hutan itu seolah-olah menelannya bulat-bulat, memutusnya dari dunia luar. Ia berjalan tertatih-tatih, mengikuti naluri yang samar, berharap bisa menemukan jalan setapak. Lampu senter di tangannya mulai redup, memancarkan cahaya redup yang hanya menerangi beberapa meter di depannya. Di bawah sinar yang lemah itu, ia melihat jejak kaki di lumpur. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu itu adalah jejak kaki timnya. Dengan semangat baru, ia mengikuti jejak itu. Jejak itu membawanya ke sebuah jalan setapak yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Jalan itu menuntunnya ke sebuah pondok tua. Pondok itu tampak seperti ditinggalkan selama bertahun-tahun, dengan atap yang bocor dan dinding yang diselimuti lumut. Rama merasa lega. Ia tidak sendirian lagi. Ia bergegas masuk ke pondok itu. Bau apek dan debu menyengat indera penciumannya. Rama menyalakan senternya dan mengamati sekeliling. Pondok itu berisi perabotan yang sudah lapuk, dan di tengah ruangan ada sebuah meja kayu dengan sebuah buku yang tergeletak di atasnya. Rama mendekat. Ia mengambil buku itu. Buku itu adalah sebuah buku harian. Rama membukanya dan menemukan tulisan tangan yang tidak jelas, seolah-olah ditulis oleh seseorang yang sedang terburu-buru. Tulisan itu menceritakan tentang seseorang yang tersesat di hutan ini, dan bagaimana ia menemukan sebuah pondok, dan bagaimana ia melihat sosok-sosok aneh yang mengikutinya. Rama merasa merinding. Ia membalik halaman, dan menemukan sebuah tulisan yang mengerikan, waktu di sini berbeda. 1 hari di sini sama dengan setahun di sana. Rama tidak percaya. Ia tertawa, menganggap tulisan itu hanyalah imajinasi orang yang sudah gila. Ia menaruh buku itu kembali dan memutuskan untuk beristirahat di pondok itu. Namun, ia tidak tahu, ia baru saja mengaktifkan kembali teror yang tersembunyi di dalam pondok itu. Malam itu, Rama tidak bisa tidur. Ia mendengar suara-suara aneh dari luar pondok. Suara itu terdengar seperti bisikan, seperti seseorang sedang memanggilnya. Ia mengintip dari celah jendela, tapi tidak ada apa-apa. Hanya pohon-pohon besar yang berjejer, tampak seperti siluet-siluet menyeramkan. Rama menutup matanya,
mencoba tidur. Namun, bisikan itu semakin kuat. Ia menyadari bahwa bisikan itu bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam pondok itu sendiri. Bisikan itu memanggil namanya, berulang-ulang, seolah-olah mereka ingin mengajaknya bermain. Rama tidak bisa tidur. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Ia melirik ke arah pintu, dan di sana, ia melihat sesosok bayangan yang sangat besar, berdiri tegak, memandangnya dengan tatapan kosong. Rama menjerit. Teriakan Rama pecah di dalam keheningan pondok yang gelap. Bayangan besar di ambang pintu tidak bergerak. Tubuhnya yang menjulang tinggi terlihat aneh, tidak seperti manusia. Jantung Rama berdetak kencang, memukul-mukul dadanya seperti palu. Ia meraih senternya, mengarahkan cahayanya ke arah bayangan itu, tapi bayangan itu menghilang, meninggalkan kekosongan yang dingin. Rama terduduk lemas, napasnya memburu. Ia tidak tahu apakah itu nyata atau hanya ilusi dari pikirannya yang lelah. Malam itu, Rama tidak bisa tidur. Setiap bisikan angin membuatnya ketakutan. Setiap bunyi ranting yang patah di luar pondok membuatnya terlonjak. Ia terus menatap ke arah pintu, berharap bayangan itu tidak kembali. Namun, yang kembali adalah bayangan itu, kali ini tidak hanya satu, tapi beberapa. Mereka menari-nari di luar jendela, melambaikan tangan, seolah-olah mengundangnya untuk bergabung. Rama menutup matanya rapat-rapat, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk. Ketika ia terbangun, matahari sudah tinggi. Cahaya yang masuk dari celah-celah pondok membuatnya merasa lega. Ia melihat jam di tangannya. Jam itu berhenti di angka pukul 12. Rama merasa bingung. Ia yakin ia hanya tidur beberapa jam. Ia mengambil ponselnya, tapi ponselnya mati. Ia mencoba menyalakannya, tapi tidak ada respon. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Rama memutuskan untuk meninggalkan pondok itu. Ia harus mencari jalan keluar. Ia berjalan kembali ke jalan setapak yang membawanya ke pondok itu, tapi jalan itu tidak ada lagi. Yang ada hanyalah pohon-pohon besar yang menjulang tinggi, seolah-olah tumbuh dalam semalam. Rama panik. Ia berlari, mencoba mencari jejak kaki yang ia ikuti semalam. Tapi jejak itu juga hilang. Rama berjalan tanpa arah selama berjam-jam. Ia tidak tahu di mana ia berada. Ia terus berjalan, berharap bisa menemukan jalan keluar. Ia melihat sebuah sungai. Ia merasa lega. Sungai adalah petunjuk yang bagus. Ia berjalan mengikuti aliran sungai, berharap bisa menemukan desa. Namun, semakin lama, sungai itu semakin mengecil dan akhirnya lenyap di sebuah jurang. Rama kembali putus asa. Ia kelelahan. Ia terduduk di tanah, memandang ke langit. Langit yang seharusnya cerah, kini dipenuhi oleh awan-awan hitam. Rama menyadari bahwa waktu di hutan ini tidak berjalan seperti di dunia nyata. Ia telah berada di sini lebih lama dari yang ia kira. Setelah tersesat dan kehabisan tenaga, Rama memutuskan untuk kembali ke pondok tua. Ia tahu itu adalah satu-satunya tempat yang bisa memberinya perlindungan dari kegelapan hutan yang semakin pekat. Namun, ia tidak tahu bahwa ia baru saja kembali ke sarang teror yang mengerikan. Sesampainya di pondok, ia kembali melihat buku harian yang ia temukan. Ia membukanya, dan kali ini, ia membacanya dengan seksama. Tulisan itu bukan hanya menceritakan tentang waktu yang berjalan berbeda, tetapi juga tentang bisikan-bisikan yang tak pernah berhenti. Tulisan itu menceritakan tentang seseorang yang perlahan-lahan kehilangan kewarasannya, yang tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang halusinasi.
Malam itu, Rama tidak bisa tidur. Ia mendengar suara bisikan-bisikan yang semakin kuat. Bisikan itu tidak hanya memanggil namanya, tetapi juga menertawakannya, mengejeknya, dan membuatnya merasa tidak berharga. Rama mencoba menutup telinganya, tapi suara itu seolah berasal dari dalam kepalanya. Ia melihat bayangan-bayangan yang menari-nari di dinding. Bayangan itu berbentuk aneh, seperti manusia, tapi dengan anggota tubuh yang memanjang dan bengkok. Bayangan itu menari-nari, seolah-olah sedang merayakan kehancuran Rama. Rama mulai meragukan kewarasannya. Ia melihat dirinya di cermin yang retak. Wajahnya pucat, matanya merah, dan rambutnya acak-acakan. Ia terlihat seperti orang gila. Ia berteriak, meminta bantuan, tapi hanya ada keheningan yang menjawab. Ia sendirian. Tiba-tiba, ia mendengar suara ketukan dari pintu. Rama! Buka pintunya, suara itu terdengar seperti suara Rani. Rama merasa lega. Ia bergegas membuka pintu, tapi di sana tidak ada siapa-siapa. Ia kembali mendengar suara itu, kali ini dari jendela. Rama! Kami di sini. Cepat keluar, teriak suara itu, seperti suara Andre. Rama bergegas ke jendela, tapi tidak ada siapa-siapa. Ia mulai menangis. Ia tahu suara-suara itu hanyalah halusinasi, sebuah jebakan yang dibuat oleh hutan untuk menggodanya. Ia kembali ke meja dan melihat buku harian itu. Ia merobek-robek halaman itu, melemparkannya ke lantai, berharap dengan begitu ia bisa menghentikan suara-suara itu. Namun, yang ia dapatkan hanyalah suara tawa yang semakin keras. Kewarasan Rama kini berada di ujung tanduk. Ia tidak lagi bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya ada dalam pikirannya. Suara bisikan yang terus-menerus memanggil namanya, suara tawa yang mengejek, dan bayangan-bayangan yang menari di dinding membuatnya tidak bisa tidur. Ia memutuskan untuk keluar dari pondok, berjalan tanpa arah, berharap bisa menemukan jalan keluar. Malam itu, di tengah hutan yang gelap, ia melihat jejak kaki di lumpur. Bukan jejak kakinya sendiri, bukan pula jejak kaki manusia. Jejak kaki itu sangat kecil, seperti jejak kaki anak-anak. Jantung Rama berdebar. Ia tahu ia tidak sendirian. Ia menoleh ke belakang, dan di sana, ia melihat sesosok anak kecil berdiri di bawah pohon. Anak itu mengenakan pakaian lusuh, wajahnya pucat, dan matanya hitam legam tanpa pupil. Rama merasa merinding. Ia memejamkan mata, berharap anak itu menghilang. Tapi ketika ia membukanya, anak itu masih ada, dan sekarang ia sudah berada di depannya. Anak itu tidak berbicara. Ia hanya menatap Rama dengan tatapan kosong. Tiba-tiba, anak itu mengulurkan tangannya. Rama merasa terhipnotis. Ia mengulurkan tangannya, dan saat tangan mereka bersentuhan, Rama merasakan sensasi dingin yang luar biasa. Ia melihat sebuah kilatan cahaya. Ia melihat dirinya, di masa lalu, berjalan di hutan ini, meremehkan cerita-cerita yang diceritakan oleh kakek tua. Ia melihat kesombongannya. Ia melihat betapa ia tidak menghargai alam. Kilatan cahaya itu menghilang, dan Rama kembali ke dunia nyata. Anak itu masih di depannya, menatapnya. Rama mundur, ketakutan. Ia berteriak, suaranya pecah. Anak itu tidak menjawab. Ia hanya terus menatapnya, seolah-olah ia bisa melihat semua dosa dan kesalahan Rama. Rama berbalik dan berlari sekencang-kencangnya. Ia tidak peduli kemana ia berlari. Ia hanya ingin pergi dari tempat itu.
Ia tidak tahu bahwa ia baru saja berhadapan dengan salah satu penjaga hutan itu. Dan sekarang, penjaga itu akan menghukumnya. Rama berlari sekencang-kencangnya, jantungnya berdebar kencang. Ia tidak peduli kemana ia berlari. Ia hanya ingin pergi dari tempat itu. Ia tidak peduli dengan rasa sakit di kakinya atau napasnya yang memburu. Ia hanya ingin melarikan diri dari anak kecil dengan mata hitam legam itu. Ia tidak tahu, ia baru saja berlari ke dalam jebakan. Ia berhenti saat ia kelelahan, dan ia menyadari ia kembali ke pondok tua. Ia melihat buku harian itu tergeletak di atas meja, dan ia melihat wajahnya di cermin. Wajahnya terlihat lebih tua, lebih lelah, seolah-olah ia telah berada di hutan itu selama berbulan-bulan. Ia panik. Ia menyadari bahwa waktu di hutan ini tidak berjalan seperti di dunia nyata. Ia mencoba melihat jam di tangannya. Jam itu tetap berhenti di angka pukul 12. Rama merasa putus asa. Ia tahu ia terperangkap. Ia tidak tahu berapa lama ia telah berada di hutan ini. Ia tidak tahu apakah teman-temannya masih mencarinya. Rama terduduk di lantai, menangis. Ia merasa sangat sendirian. Ia merasa seolah-olah ia telah ditinggalkan oleh dunia. Ia mencoba memanggil nama teman-temannya, tapi suaranya hanya bergema, lalu lenyap di telan keheningan. Ia mencoba untuk berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar dari tenggorokannya. Ia tahu ia telah kehilangan suaranya. Malam itu, Rama tidak bisa tidur. Ia melihat bayangan-bayangan yang menari-nari di dinding. Bayangan itu terlihat seperti teman-temannya. Ia melihat Rani, Andre, dan Santi. Mereka menari-nari, melambai-lambaikan tangan, seolah-olah mereka sedang mengejeknya. Ia mencoba untuk mendekati mereka, tapi bayangan itu menghilang. Ia tahu itu hanyalah ilusi. Tapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin merasa ada. Rama memeluk dirinya sendiri. Ia merasa kedinginan. Ia merasa sangat sendirian. Ia tahu ia telah membuat kesalahan yang fatal. Ia telah meremehkan gunung itu. Dan sekarang, gunung itu mengambil apa yang paling berharga darinya, waktunya, dan kewarasannya. Kini, hari-hari Rama di hutan tak lagi memiliki makna. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia berada di sana. Ia tidak tahu apakah itu siang atau malam, pagi atau sore. Waktu telah kehilangan artinya. Jam tangannya tetap mati di angka 12, dan matahari seolah-olah bersembunyi di balik awan tebal, menolak untuk menunjukkan diri. Rama berjalan tanpa tujuan. Ia tidak lagi peduli kemana ia pergi. Ia hanya berjalan, berharap bisa menemukan jalan keluar atau mati. Ia makan apapun yang ia temukan, buah-buahan liar, jamur, atau apapun yang bisa ia makan. Ia minum dari sungai, yang alirannya kini terasa dingin, seolah-olah membekukan nyawanya. Ia mulai berbicara dengan dirinya sendiri. Ia menceritakan kisah-kisah masa lalunya, tentang ambisinya, tentang kesombongannya. Ia berbicara tentang teman-temannya, tentang Rani, Andre, dan Santi. Ia berbicara tentang kakek tua yang memperingatkannya. Ia tertawa, menangis, dan berteriak. Ia kehilangan kewarasannya. Suatu hari, Rama menemukan sebuah pohon yang diukir dengan nama-nama. Ia melihat nama-nama yang ia kenal, Rani, Andre, dan Santi. Dan di bawah nama-nama mereka, ada nama Rama dengan tulisan yang lebih baru. Rama menyadari, pohon itu adalah pohon yang ia lihat di awal pendakiannya. Pohon itu adalah tempat di mana mereka beristirahat, tempat di mana mereka makan siang.
Ia telah berputar-putar di tempat yang sama, seolah-olah hutan itu tidak membiarkannya pergi. Ia menyentuh ukiran namanya. Ia merasa ada energi yang mengalir. Ia melihat sebuah kilatan cahaya. Ia melihat dirinya, di masa lalu, meremehkan cerita-cerita yang diceritakan oleh kakek tua. Ia melihat dirinya yang penuh dengan kesombongan. Ia melihat dirinya yang tidak menghargai alam. Ia melihat dirinya yang pantas dihukum. Rama menangis. Ia tahu hutan itu menghukumnya. Ia tidak akan membiarkannya pergi sampai ia membayar harga dari kesombongannya. Rama tidak lagi berjalan. Ia hanya duduk di bawah pohon yang sama, tempat di mana ia melihat ukiran namanya. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan dirinya. Ia merasakan angin yang bertiup, seolah-olah angin itu membawa pesan. Ia mendengar suara bisikan, tapi kali ini bisikan itu tidak mengejeknya. Bisikan itu menceritakan sebuah kisah. Kisah itu menceritakan tentang seorang pendaki yang sombong yang meremehkan gunung. Pendaki itu tidak menghargai alam, dan ia tidak mendengarkan peringatan dari kakek tua. Pendaki itu tersesat, dan ia dihukum oleh hutan. Hutan itu tidak membunuhnya. Hutan itu hanya membuatnya terperangkap dalam lingkaran waktu yang tak berujung. Rama menyadari kisah itu adalah kisahnya. Hutan itu tidak hanya menghukumnya, tetapi juga mencoba mengajarinya. Hutan itu ingin ia belajar dari kesalahannya. Hutan itu ingin ia menghargai alam dan menghargai orang lain. Rama bangkit. Ia berjalan kembali ke arah pondok tua, tapi kali ini ia tidak berjalan dengan terburu-buru. Ia berjalan perlahan, mengamati setiap detail di sekelilingnya. Ia melihat pohon-pohon yang menjulang tinggi, lumut yang menutupi bebatuan, dan bunga-bunga liar yang tumbuh di tanah. Ia menyadari hutan itu indah. Hutan itu tidak menyeramkan, melainkan penuh dengan kehidupan. Sesampainya di pondok, ia kembali melihat buku harian itu. Ia membukanya, dan ia membaca setiap tulisan dengan seksama. Kali ini, ia tidak hanya membaca, tapi juga memahami. Ia memahami betapa orang yang menulis buku harian itu menderita, betapa ia kehilangan kewarasannya, dan betapa ia tidak bisa keluar dari jebakan itu. Rama tahu, ia tidak ingin berakhir seperti orang itu. Setelah membaca buku harian itu, Rama tahu ia tidak bisa lagi membiarkan pikirannya dikuasai oleh halusinasi. Ia harus melawan. Ia harus mencari cara untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Ia menutup matanya, menarik napas dalam-dalam, dan mencoba berkonsentrasi. Ia mencoba mengingat setiap detail dari setiap halusinasi yang ia alami. Ia mengingat bayangan-bayangan yang menari di dinding, suara-suara bisikan, dan penampakan anak kecil dengan mata hitam legam. Ia menyadari semua halusinasi itu memiliki satu kesamaan, mereka memanfaatkan ketakutan dan keraguannya. Mereka memutarbalikkan kenyataan, membuatnya merasa bersalah, dan membuatnya merasa tidak berharga. Rama tahu, satu-satunya cara untuk mengalahkan mereka adalah dengan tidak mempedulikan mereka. Ia harus melepaskan semua ketakutan, semua keraguan, dan semua rasa bersalahnya. Malam itu, ia duduk di tengah pondok, memejamkan mata. Ia mendengar suara-suara bisikan yang semakin keras. Ia mendengar tawa yang mengejek. Ia merasakan kehadiran yang dingin. Namun, ia tidak membuka matanya. Ia hanya duduk diam, menenangkan dirinya, dan menolak untuk merespons. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh pundaknya. Ia merasakan jari-jari panjang dan kurus menyentuh lehernya.
Ia merasakan napas yang dingin di telinganya. Namun, ia tidak bergerak. Ia tidak membuka matanya. Ia terus berkonsentrasi, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah ilusi. Ia mendengar suara bisikan yang marah. "Buka matamu. Buka matamu," bisik suara itu. Namun, Rama tidak membuka matanya. Ia tahu jika ia membukanya, ia akan kalah. Ia tahu jika ia membukanya, ia akan kembali ke dalam kegelapan. Rama merasa lega saat suara-suara itu perlahan-lahan menghilang. Ia membuka matanya. Ia melihat sekeliling. Pondok itu terasa lebih hangat. Tidak ada lagi bayangan-bayangan yang menari di dinding. Hanya ada keheningan yang damai. Rama tahu, ia telah berhasil. Ia telah mengalahkan ilusi. Kemenangan Rama atas ilusinya memberinya kekuatan baru. Ia tidak lagi ketakutan. Ia tahu, satu-satunya cara untuk keluar dari hutan ini adalah dengan memahami apa yang diinginkan oleh hutan itu. Ia mengambil buku harian itu kembali, dan kali ini, ia membacanya dari awal. Ia membaca setiap halaman dengan saksama, mencari petunjuk yang mungkin terlewat olehnya. Ia menemukan sebuah halaman yang berisi sketsa peta. Peta itu terlihat aneh, dengan simbol-simbol yang tidak ia kenal. Namun, ia menyadari, simbol-simbol itu adalah simbol-simbol yang ia lihat di pohon-pohon di luar pondok. Ia menyadari, peta itu adalah peta hutan itu. Rama merasa bersemangat. Ia tahu, peta itu adalah kunci untuk keluar dari hutan. Ia mengambil pena dan mencoba meniru peta itu di tangannya. Ia tidak tahu, ia baru saja membuat kesalahan. Tiba-tiba, ia mendengar suara bisikan yang marah. Suara itu tidak berasal dari dalam kepalanya. Suara itu berasal dari luar pondok. "Jangan! Kau tidak boleh mengambil rahasia kami," suara itu berbisik, suaranya melengking. Rama mengabaikan suara itu. Ia terus menggambar peta itu. Ia tahu, ia harus keluar dari hutan ini. Ia harus kembali ke dunianya. Namun, ia tidak tahu, peta itu adalah jebakan. Peta itu tidak akan membawanya keluar dari hutan. Peta itu akan membawanya ke tempat yang lebih dalam, ke tempat yang lebih gelap. Dengan tekad yang membara, Rama meninggalkan pondok tua itu. Ia mengikuti peta yang ia gambar di tangannya, berharap bisa menemukan jalan keluar. Namun, semakin jauh ia melangkah, semakin ia merasa aneh. Hutan itu terlihat berbeda dari sebelumnya. Pohon-pohonnya tampak lebih tua, dan lumut yang menutupi bebatuan terlihat lebih tebal. Ia merasa seolah-olah ia telah berjalan selama berjam-jam, namun ia hanya berada di hutan itu selama beberapa menit. Ia melihat jejak kaki di lumpur. Bukan jejak kakinya sendiri, tapi jejak kaki yang sama yang ia lihat di hari pertama. Jejak kaki itu mengarah ke sebuah jalan setapak yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Rama mengikuti jejak kaki itu, dan ia menemukan sebuah gua. Gua itu gelap dan menyeramkan. Rama ragu. Ia tahu gua itu bukan bagian dari petanya. Namun, ia mendengar suara-suara bisikan dari dalam gua. "Masuklah, masuklah," bisik suara itu. Rama tidak tahu harus berbuat apa. Ia tahu gua itu adalah jebakan, tapi ia juga tahu ia tidak bisa lari dari takdirnya. Ia menarik napas dalam-dalam dan berjalan masuk ke dalam gua. Di dalam gua, ia menemukan sebuah ruangan yang terang. Di tengah ruangan, ada sebuah jam yang sangat besar. Jam itu tidak memiliki jarum, hanya ada angka-angka yang berkedip-kedip. Rama melihat jam itu, dan ia menyadari
Jam itu adalah jam yang sama yang ia lihat di pondok tua. Ia juga menyadari jam itu adalah jam yang mengendalikan waktu di hutan itu. Di tengah ruangan gua yang remang-remang, jam besar itu berdenyut dengan cahaya biru yang lembut. Rama mendekatinya, langkahnya penuh kehati-hatian. Di samping jam itu, sesosok wanita tua berdiri tegak, memandang Rama dengan mata yang penuh kebijaksanaan dan kesedihan. Itu adalah wanita yang sama yang ia lihat dalam halusinasi, tapi kali ini ia tidak menakutkan. Ia mengenakan pakaian tradisional, rambutnya yang panjang terurai, dan di tangannya ia memegang sebuah jam pasir yang terbalik. "Kau berani datang ke sini, Nak," kata wanita itu, suaranya tenang. "Kau sudah melewati batas yang seharusnya tidak kau lewati." Rama tidak mengerti. "Siapa Anda?" tanyanya. "Aku adalah penjaga waktu," jawab wanita itu. "Dan jam ini adalah jantung dari hutan ini. Kau yang sombong, kau yang meremehkan alam, kau yang terperangkap dalam lingkaran waktu yang tak berujung." Rama merasa putus asa. "Bagaimana aku bisa keluar dari sini?" Wanita itu tersenyum. "Ada dua pilihan. Kau bisa keluar dari sini, kembali ke duniamu. Tapi, kau akan kehilangan ingatanmu. Kau tidak akan mengingat apa yang terjadi di sini, kau tidak akan mengingat pelajaran yang kau dapatkan." Rama ragu. Ia telah melalui banyak hal. Ia telah belajar dari kesalahannya. Ia tidak ingin melupakan semua itu. "Pilihan kedua," lanjut wanita itu. "Kau bisa mengingat semuanya, tapi kau tidak akan bisa keluar dari sini. Kau akan terperangkap di sini selamanya, menjadi bagian dari hutan ini." Rama menelan ludah. Itu adalah pilihan yang sangat sulit. Ia tidak ingin kehilangan ingatannya, tapi ia juga tidak ingin terperangkap di hutan ini selamanya. Ia harus memilih. Ia harus membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya. Di tengah ruangan gua yang remang-remang, jam besar itu berdenyut dengan cahaya biru yang lembut. Rama mendekatinya, langkahnya penuh kehati-hatian. Di samping jam itu, sesosok wanita tua berdiri tegak, memandang Rama dengan mata yang penuh kebijaksanaan dan kesedihan. Itu adalah wanita yang sama yang ia lihat dalam halusinasi, tapi kali ini ia tidak menakutkan. Ia mengenakan pakaian tradisional, rambutnya yang panjang terurai, dan di tangannya ia memegang sebuah jam pasir yang terbalik. "Kau berani datang ke sini, Nak," kata wanita itu, suaranya tenang. "Kau sudah melewati batas yang seharusnya tidak kau lewati." Rama tidak mengerti. "Siapa Anda?" tanyanya. "Aku adalah penjaga waktu," jawab wanita itu. "Dan jam ini adalah jantung dari hutan ini. Kau yang sombong, kau yang meremehkan alam, kau yang terperangkap dalam lingkaran waktu yang tak berujung." Rama merasa putus asa. "Bagaimana aku bisa keluar dari sini?" Wanita itu tersenyum. "Ada dua pilihan. Kau bisa keluar dari sini, kembali ke duniamu. Tapi, kau akan kehilangan ingatanmu. Kau tidak akan mengingat apa yang terjadi di sini, kau tidak akan mengingat pelajaran yang kau dapatkan." Rama ragu. Ia telah melalui banyak hal. Ia telah belajar dari kesalahannya. Ia tidak ingin melupakan semua itu. "Pilihan kedua," lanjut wanita itu. "Kau bisa mengingat semuanya, tapi kau tidak akan bisa keluar dari sini. Kau akan terperangkap di sini selamanya, menjadi bagian dari hutan ini." Rama menelan ludah. Itu adalah pilihan yang sangat sulit. Ia tidak ingin kehilangan ingatannya, tapi ia juga tidak ingin terperangkap di hutan ini selamanya. Ia harus memilih.
Ia harus membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya. Rama berdiri dalam keheningan yang menyesakkan, menimbang dua pilihan yang diberikan oleh wanita tua itu. Ia memikirkan kembali semua yang telah ia lalui, rasa takut yang luar biasa, kesepian yang menusuk, dan perjuangan melawan ilusi yang hampir membuatnya gila. Semua itu telah mengubahnya. Ia bukan lagi Rama yang sombong, yang hanya peduli pada ambisinya sendiri. Ia telah belajar menghargai alam, menghargai setiap detik dalam hidupnya, dan yang terpenting, menghargai dirinya sendiri. Jika ia memilih untuk melupakan, ia akan kembali ke dunianya, seolah-olah tidak ada yang pernah terjadi. Ia akan kembali menjadi Rama yang lama, yang tidak tahu apa-apa tentang kehidupan. Namun, jika ia memilih untuk mengingat, ia akan terperangkap di hutan itu selamanya. Itu adalah harga yang sangat mahal. Rama menatap mata wanita tua itu. Ia melihat kesedihan di sana. Ia tahu wanita itu pernah mengalami hal yang sama. Ia tahu wanita itu juga terperangkap. Ia tidak ingin menjadi seperti wanita itu. Ia tidak ingin menghabiskan sisa hidupnya sebagai penjaga waktu di hutan yang gelap. Rama mengambil napas dalam-dalam dan membuat keputusan yang paling sulit dalam hidupnya. "Aku akan keluar dari sini," katanya, suaranya mantap. "Aku akan melupakan segalanya. Tapi, aku tidak akan melupakan pelajaran yang aku dapatkan." Wanita tua itu tersenyum. "Kau telah membuat pilihan yang bijak, nak," katanya. "Kau telah menunjukkan bahwa kau sudah belajar. Dan itu sudah cukup." Wanita itu melambaikan tangannya. Jam pasir di tangannya terbalik, dan pasir mulai mengalir. Rama merasa sebuah energi yang kuat mengalir dalam dirinya. Ia merasa seolah-olah ia sedang ditarik keluar dari hutan itu, ditarik kembali ke dunia nyata. Rama membuka matanya. Ia merasakan sakit di kepalanya. Ia melihat ke sekeliling. Ia berada di sebuah sungai, terbaring di atas rumput. Di sampingnya, seorang kakek tua sedang memancing. Itu adalah kakek yang ia lihat di hari pertama. Kakek itu memandangnya, matanya penuh dengan kekhawatiran. "Nak, kau baik-baik saja?" tanya kakek itu. "Aku menemukanmu pingsan di sini." Rama bingung. Ia merasa seolah-olah ia baru saja bangun dari mimpi buruk yang panjang. Ia melihat ke tangannya. Jamnya sudah tidak ada. Pakaiannya kotor dan robek. Rambutnya panjang dan acak-acakan. Ia merasa aneh. Aku tersesat," kata Rama, suaranya parau. "Sudah berapa lama aku di sini?" "Kau tersesat? Kau sudah hilang selama 7 hari, nak," jawab kakek itu. "Kami semua mencarimu. Teman-temanmu sudah kembali." Rama terkejut. 7 hari? Hanya 7 hari? Ia merasa ia telah berada di hutan itu selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Kakek itu membantunya berdiri. Ia membawanya ke sebuah desa kecil. Di sana, Rama disambut oleh penduduk desa. Mereka memberinya makan, memberinya pakaian baru. Rama merasa lega. Ia akhirnya kembali ke peradaban. Ia akhirnya kembali ke dunianya. Namun, ia merasa ada sesuatu yang hilang. Ia tidak bisa mengingat apa yang terjadi di hutan itu. Ia hanya bisa mengingat perasaan ketakutan, kesepian, dan perjuangan. Malam itu, Rama tidur nyenyak. Ia tidak lagi mendengar bisikan-bisikan aneh. Ia tidak lagi melihat bayangan-bayangan menari. Ia akhirnya merasa damai. Rama akhirnya tiba di rumah. Pintu rumahnya terbuka,
dan ia melihat orang tuanya duduk di ruang tamu. Wajah mereka sudah tua, rambut mereka memutih, dan kerutan di wajah mereka semakin dalam. Rama bingung. Ia merasa ia hanya pergi selama 7 hari, tapi mengapa orang tuanya terlihat begitu tua? Ayah? Ibu? Panggil Rama, suaranya parau. Orang tuanya menoleh. Mata mereka membelalak, penuh dengan air mata. Rama? Ini benar-benar kamu? Kata ibunya, suaranya gemetar. Rama mengangguk, masih bingung. Ia memeluk orang tuanya, dan ia merasakan betapa kurusnya tubuh mereka. Kenapa kalian terlihat begitu tua? Aku hanya pergi selama 7 hari, tanyanya. Ayahnya menggelengkan kepala, air matanya menetes. 7 hari? Nak, kamu sudah hilang selama 7 tahun, jawab ayahnya, suaranya pecah. Rama terkejut. 7 tahun? Tidak mungkin. Aku baru saja kembali dari hutan. Orang tuanya menunjukkan poster orang hilang. Di poster itu, ada foto Rama yang berusia 20 tahun dengan tulisan hilang sejak 7 tahun lalu. Rama membaca tanggalnya. Itu adalah tanggal yang sama dengan hari ia tersesat di hutan. Rama menyadari. Waktu di hutan berjalan berbeda. 7 hari di hutan sama dengan 7 tahun di dunia nyata. Ia akhirnya memahami arti dari semua keanehan yang ia alami. Ia tidak hanya tersesat, tapi juga kehilangan 7 tahun dari hidupnya. Ia melihat ke tangannya, tidak ada jam, tidak ada buku harian. Ia telah melupakan segalanya, persis seperti yang dikatakan wanita tua itu. Rama menatap orang tuanya yang sudah tua, lalu memandang dirinya sendiri di cermin. Wajahnya tidak lagi muda. Matanya tidak lagi penuh dengan ambisi. Ia telah berubah. Ia telah kehilangan 7 tahun, tapi ia telah mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Pelajaran tentang kerendahan hati, tentang menghargai waktu, dan tentang menghargai hidup. Namun, ia tidak tahu, ia juga telah membawa sesuatu dari hutan itu. Sesuatu yang akan menghantuinya selamanya. Di malam hari, saat ia tertidur, ia kembali mendengar suara bisikan-bisikan aneh. Bisikan-bisikan yang memanggil namanya, yang menertawakannya, yang mengejeknya. Ia membuka matanya. Ia melihat keluar jendela. Di sana, ia melihat bayangan-bayangan yang menari. Bayangan-bayangan yang sama yang ia lihat di hutan itu. Rama tahu, ia tidak akan pernah bisa melupakan hutan itu. Ia telah terperangkap dalam kutukan.